Bab 2931. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Biarkan aku pergi, ada belut peri yang menakutkan di danau air jahat, siapa lagi yang bisa melewatinya selain Shuro. Mendengar kata-kata Lu Chen, Fei Long merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia sangat bingung, elektrifikasi ada di mana-mana di air yang jahat, bagaimana bulan yang cerah bisa lewat. Ming Yue memiliki Lei Qilin. Dengan Lei Qilin yang melindunginya, dia tidak takut sengatan listrik. Kata Lu Chen. Lalu, bagaimana dengan kekuatan ras roh yang membawa Ming Yue ke negeri ajaib binatang-binatang ajaib? Fei Long memandang Linghua, dan bertanya lagi, apakah kekuatan besar klanmu itu terlahir kebal terhadap listrik? Tidak, kekuatan besar keluargaku tidak memiliki kemampuan khusus itu, tapi dia adalah bis tamer immortal. Linghua menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, ada binatang listrik di bawah kursinya. Dia tidak takut dengan guntur dan kilat, dan dia bisa terbang melalui Badwater Marsh sesuka hati, dan kemudian memasuki negeri ajaib binatang aneh. Itu benar, Ming Yue pergi ke negeri ajaib binatang-binatang ajaib untuk menemukan jenis unicorn baru, yang dibawa ke sana oleh bis tamer Immortal of the Spirit Rache yang kuat. Lu Chen melakukan perjalanan melalui seluruh negeri dongeng pegunungan dan laut, mencapai puncak Duanwu sepenuhnya, melangkah ke rawa air yang jahat, dan kemudian pergi ke utara menuju negeri dongeng binatang aneh. Karena Ming Yue sudah lama pergi ke negeri ajaib dan belum kembali, Lu Chen sangat khawatir sehingga dia memutuskan untuk pergi ke negeri ajaib untuk mencari seseorang. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Lu Chen kali ini adalah pergi ke negeri ajaib para binatang dan menemukan Ming Yue kembali. Ada cukup banyak area dalam perjalanan ini, dan ada banyak area yang tidak bersahabat, yang sangat berbahaya. Terutama negeri ajaib binatang-binatang ajaib, yang hanya sedikit kita ketahui. Entahlah jika ada binatang abnormal di dalamnya. Lu Chen tidak sepenuhnya yakin, jadi dia secara alami membutuhkan kekuatan tambahan. Oleh karena itu, ada Waner, Linghua dan Fei Long yang menemani mereka. Maaf, saya tidak punya monster listrik, bagaimana saya bisa melewati kolam air jahat? Fat Dragon mengerutkan kening, masih menangis, ini masih tepi kolam air jahat, dan sudah ada belut peri yang sangat kuat, jika kita terus masuk lebih dalam, belut peri yang kamu temui pasti akan lebih kuat, dan kemudian kamu akan memilikinya, untuk menyeret tubuhku pergi. Titik petik 2. Kekhawatiran Fei Long tidak dapat disangkal, dan semua orang terdiam beberapa saat. Faktanya, tidak hanya Fei Long, Waner dan Linghua juga tidak memiliki ketahanan yang kuat terhadap listrik, dan sama-sama berbahaya. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu pergi dan melihat apakah aku bisa membagi hambatan listrikku denganmu. Setelah hening lama, Lu Chen perlahan membuka mulutnya, berniat untuk mengatasi kekurangan dari kurangnya ketahanan ketiga orang tersebut terhadap listrik dengan cara ini. Dia memiliki urat naga petir yang dapat menelan listrik, tapi saya tidak tahu apakah urat naga petir dapat membantu orang lain sesuai keinginannya. Ini juga merupakan jalan keluar dari mana. Anda harus mencobanya sebelum Anda tahu apakah itu berhasil. Apakah kamu gila? Apakah kamu ingin membunuh bangsamu? Pada saat ini, suara gemuruh datang dari Chaos Orb, menentang keputusan Lu Chen. Itu adalah suara naga sisik hijau. Orang ini sudah lama bersembunyi di dasar kolam air peri untuk tidur dan berevolusi, namun dia tidak tahu kapan dia bangun, dan dia sudah keluar dari kolam air peri. Bagaimana aku mengatakan ini? Lu Chen segera menurunkan kesadarannya, memasuki Chaos Orb, dan bertanya pada Dalong. Setelah kalian berempat menerima sengatan listrik pada saat yang sama, urat naga petirmu dapat membantumu menahan sengatan listrik, dan dapat membantumu menelan energi listrik di tubuhmu. Namun, vena naga petir hanya bisa menjagamu, tapi tidak untuk orang lain. Ia tidak memiliki kemampuan itu. Lagi pula kalian berempat berpegangan tangan, dan aliran listrik di tubuh kalian berempat tidak terhalang. Jika salah satu dari kalian tersengat listrik, kalian berempat akan menderita secara bersamaan, sangat bodoh. Jika kamu terkena sengatan listrik belut peri yang kuat, kamu akan baik-baik saja, tetapi mereka bertiga akan mati tersengat listrik dalam sekejap. Bahkan jika pembuluh darah naga petirmu memiliki kemampuan untuk membantu, mereka tidak akan dapat membantumu. Kata Dalong, aku pergi. Lu Chen tertegun, dan kemudian menjawab, ini sangat sulit. Bukankah air jahat tidak mungkin lewat, dan mereka bertiga hanya bisa kembali ke rumah? Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan.
Dalong mengangguk. Aku akan pergi ke negeri ajaib binatang-binatang ajaib. Pasti ada binatang peri yang kuat di sana. Levelku agak rendah sekarang, dan aku mungkin tidak bisa menanganinya sendirian. Lu Chen menghela nafas, lalu berkata, aku membutuhkan perisai naga gemuk, dan aku membutuhkannya. Perawatan medis Waner juga membutuhkan restu energi peri Lingua. Jika mereka bertiga tidak bisa menemaniku ke negeri ajaib binatang yang menakjubkan, maka aku tidak akan yakin untuk memasuki negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Temukan Ming Yue. Petik 2. Negeri ajaib binatang yang indah, habitat binatang peri. Ada banyak binatang peri tingkat 8 yang kuat di dalamnya, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka sendirian. Dalong berkata lagi, sebenarnya, Ming Yue ditemani oleh binatang dewa Jade Kilin. Binatang abadi itu harus memutar ketika mereka melihat binatang dewa. Dia sangat aman, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Namun, Ming Yue sudah terlalu lama berada di negeri ajaib binatang aneh, dan bohong jika mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Entahlah apakah dia menghadapi bahaya lain. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, selain itu, pil binatang peri tingkat 8 di tanganku tidak cukup, aku juga ingin pergi ke negeri dongeng binatang aneh untuk menemukan Ming Yue, dan membawa kembali sejumlah pil. Wow, naga besar itu menyipitkan matanya, membuka mulutnya, dan berkata, karena kamu bersikeras memasuki negeri ajaib binatang aneh, bukan tidak mungkin untuk melewati air jahat, hanya saja metodemu tidak akan berhasil. Kamu punya cara. Mata Lu Chen berbinar. Tentu, naga besar itu mengerutkan bibirnya dengan bangga, dan mengangkat kepala naganya yang besar. Ada cara untuk mengatakannya lebih awal. Apa masalahnya? Hati-hati di depanku, dan berhati-hatilah karena aku akan menarik urat nagamu. Lu Chen terkejut dan gembira. Cih, di hadapanmu keturunan Kowloon yang mesum, beraninya aku mempermalukan diriku sendiri. Dalong mendengus, dan berkata lagi, kamu sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi belut peri itu, apakah kamu tidak pernah mempertimbangkanku? Anda, Lu Chen terkejut. Kanan, Dalong mengangguk. Bisakah kamu menangani belut peri itu? Lu Chen merasa ragu. Evolusi naga agak lambat, dan hanya berada di tingkat ke-7. Bisakah ia menahan belut peri, yang juga berada di tingkat ke-7? Aku tidak bisa menghadapi begitu banyak belut peri, tapi aku adalah naga jahat. Dalong merasa sedikit tidak puas dengan ketidaktahuan Lu Chen, dan berkata lagi, memang benar ketika naga jahat melintasi perbatasan dan binatang buas menghindar, belut peri itu kecerdasan spiritualnya belum terbuka, dia benar-benar takut mati saat melihat naga jahat, dan dia akan lari. Jika dia mencium bau napas naga, jangan berani mendekat. Petik 2. Maaf, kamu punya kemampuan menakuti hantu, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Lu Chen sangat gembira. Hei, bos, saya sudah menunggu telepon Anda di sini. Dalong mengerutkan bibirnya lagi, dan berkata dengan tidak puas, tapi kamu beruntung. Setelah sekian lama menodai tinta, kamu lebih suka menggunakan metode idiot Lei Long Mai untuk berbagi daripada memikirkan aku. Sungguh memilukan. Berhenti bicara omong kosong, kamu bukan manusia, kenapa kamu terluka, bolehkah aku memikirkanmu sekarang? Lu Chen segera meraih Chaos Orb, mencengkeram leher naga itu, dan menyeretnya keluar. Hei, bagaimanapun juga aku adalah seekor naga, bisakah kamu memberiku harga diri yang cukup, jangan garuk leherku. Protes Dalong. Oke, lain kali jangan garuk leher, pegang saja pantatnya. Kata Lu Chen sambil menunda-nunda. Dalong, keluarlah, Dalong. Naga gemuk sedang menunggu Lu Sen Laila, berpikir bahwa dia dapat berbagi kemampuannya untuk melawan listrik, dan melakukan perjalanan melintasi air yang jahat. Pada akhirnya, alih-alih menunggu tangan Lu Chen, dia menunggu naga besar bersisik hijau keluar dengan sia-sia, yang hampir membuatnya takut sampai mati. Pada saat itu, naga bersisik biru itu membubung lurus ke atas dan melesat ke langit, keagungannya begitu kuat hingga menempuh jarak ribuan mil. Hahaha, aku belum menggerakkan tubuh naga mulia sejak aku memasuki alam abadi, dan pisauku hampir tercekik. Naga besar itu berputar-putar di langit, gembira dan tertawa berulang kali. Hari ini, aku akan berenang kemana-mana, dan aku bisa membuat cukup banyak gelombang sekaligus. Saudaraku, kenapa kamu memperbesar naga itu tanpa alasan? Naga gemuk memandangi naga besar di langit, dan berkata dengan marah, fisik orang ini tidak bagus, dia telah berevolusi begitu lama dan baru mencapai tingkat ke-7,
dan dia bukan dari atribut petir, jadi dia berlari keluar ke tersengat listrik. Sialan gemuk, saya berada di tahap akhir ketujuh, Anda berada di tahap akhir keabadian emas, kultivasi semua orang hampir sama, apa hak Anda memanggil saya? Mendengar ini, Dalong sangat marah, menukik ke bawah, dan berteriak pada Fatih, apakah ada yang disebut apakah saya bisa menahan listrik? Bagaimanapun, saya adalah seekor naga, dan saya memiliki kekuatan naga yang menakutkan di tubuh saya, yang dapat membantu kamu mengusir belut tingkat rendah itu. Kamu harus memperlakukan Lao Su Whip dengan rasa terima kasih, atau memberi penghormatan. Petik 2. Jiao yang sudah mati, jangan berpikir bahwa kamu kebetulan berevolusi menjadi naga, jadi kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti hidangan. Naga gendut itu juga marah, dan segera mengambil dua peri-peri, dan berteriak pada naga besar itu, kamu masih jauh dari naga sungguhan, kamu hanyalah naga jahat kecil sekarang, kamu berani berteriak di depan nagamu, pria gendut, percaya atau tidak, pria gendutmu memukulmu begitu keras hingga ibumu pun tidak bisa mengenalinya. Petik 2. Berani menantang Benlong setelah beberapa pot pecah, pernahkah kamu mati? Naga itu meraung dengan marah. Ayo, kita bersaing dengan pria gendutmu dan lihat apakah dia bisa mengalahkanmu. Fat Dragon menopang penglihatannya, menutupi langit, dan menggunakan dua pot peri berkualitas tinggi untuk menarik garis pertahanan yang kuat. Naga gemuk yang selalu pengecut tiba-tiba menjadi galak. Tentu saja, ini terkait dengan pangkat Dalong yang rendah. Dengan dia di peringkat yang sama, siapa yang dia takuti? Jika naga besar berada di tingkat ke-8, maka tidak ada hal seperti itu. Naga gendut itu harus berhati-hati, atau telah membujuk anjingnya. Jangan mengira kamu bisa menahan serangan Lao Su jika kamu adalah seorang penggarap perisai. Begitu aku mencakar, peripotmu akan segera pecah. Dalong sangat marah dan langsung bergegas menuju Fei Long. Ia tidak ingin melawan Fei Long sampai mati, namun ingin memberi pelajaran pada Fei Long, agar Fei Long tidak berani sombong di hadapannya di kemudian hari, bahkan merasa rendah diri mulai sekarang. Main tangan kosong dengan tukang reparasi perisai, otakmu pasti ditendang keledai, pasti kebanjiran. Fat Dragon tertawa, dan berkata lagi, aku akan memberimu saran, jika kamu ingin membuka kedok tuan gemukmu, sebaiknya kamu memuntahkan api naganya, dan itu saja. Yah, mendengar ini, Dalong tercekik, tidak mampu menahan kata-kata kasar, dan bahkan memperlambat kecepatan larinya. Hanya naga sungguhan yang bisa menghembuskan api naga yang membakar segalanya. Itu bukan naga sungguhan, itu hanya naga jahat, satu tingkat lebih rendah dari naga asli, tidak ada sumber api di tubuhnya, bagaimana dengan api naga yang menyemprotkan wall. Di Xianyu, tidak ada naga sungguhan, yang ada hanya naga peri. Namun, dalam proses evolusi Xianlong menjadi naga sungguhan, sangatlah sulit, dan amarahnya menjadi sangat kejam, ganas dan jahat, dan orang-orang tidak menyukainya. Oleh karena itu, semua naga di negeri dongeng disebut naga jahat, bukan naga peri. Hanya saja ini agak istimewa, alih-alih mengambil jalur evolusi biasa, ia mengambil jalan pintas yang tidak biasa. Itu diambil oleh Lu Chen dan disembunyikan di Chaos Orb untuk berevolusi, setara dengan peluang besar. Chaos Orb memiliki Chaos Ki bawaan yang tipis dan berbagai energi lainnya, yang sangat membantu evolusi binatang. Jika tidak, dengan bakatnya yang lemah dan rendah, ia tidak akan mampu berevolusi ke tahap naga seumur hidup. Dengan kata lain, Lu Chen tidak mempermasalahkan bakatnya yang rendah, dan masih bersedia melatihnya, jika tidak, ia bahkan tidak akan bisa menjadi naga. Oke, berhentilah membuat masalah dengan salah satu dari kalian dan seekor naga, dan jangan membuatku perselisihan internal. Pada saat ini, Lu Chen berkata untuk menghentikan kedua orang itu berkelahi, dan berkata kepada Dalong seperti ini, jika kamu tidak memiliki api naga, simpan saja, naga gemuk adalah seorang pembudidaya perisai, dia memiliki pot peri kelas atas di tangannya, dan dia membawa Daluo Jinxian, sehingga dia dapat dengan mudah membawa naga jahat tingkat ke-7 Anda. Diskusikan, pukul pantatmu dengan santai, pukul dia. Petik 2, aku bersisik biru, dan kekuatan pertahananku tidak lebih rendah dari potnya yang pecah. Tidak masalah siapa yang memukul pantat siapapun. Dalong menolak menerimanya, tetapi jika Anda tidak menerimanya, Anda tidak akan menerimanya. Karena Lu Chen telah berbicara, ia tetap harus patuh, hentikan serangan lari dengan tegas, dan berhenti bertarung dengan Fei Long. Seberapa kuat penyamaran Fat Dragon? Bukannya dia tidak tahu, serius bertarung dengan Fat Dragon,
itu pasti tidak akan ada gunanya. Tarik ke bawah. Dengan sisikmu yang rapuh, tidak apa-apa membawa peri emas. Apakah kamu berani membawa Luo Jinxian yang besar? Lu Chen sengaja memprovokasi, dan hampir membuat Dalong melakukan kesalahan. Hei bos, apakah kamu lupa bahwa aku telah berevolusi menjadi naga? Sisik naga telah terlepas, dan sekarang aku adalah sisik naga. Pada saat itu, Dalong merasa dihina, sangat bersemangat, dan berjuang keras. Sisik naga berkali-kali lebih kuat dari sisik naga. Pertahananku pasti tidak kalah dengan pecahan pot Fat Boy, dan tidak masalah membawa Da Luo Jinxian. Petik 2. Naga gemuk adalah pembudidaya perisai. Dengan bantuan keterampilan tempur pertahanan dan senjata abadi, secara alami ia lebih kuat. Lu Chen tersenyum, dan terus menstimulasi naga itu, dan kamu bisa melawan sendiri, dan kamu bisa melawan jika kamu berpangkat tinggi. Jika kamu tidak berpangkat tinggi, kamu bisa bertarung dengan nyawamu. Bagaimana kamu membandingkannya dengan naga gemuk? Sisik nagaku secara alami kuat dalam pertahanan, pastinya jauh lebih kuat dari pecahan pot milik Fat Boy, dan pastinya lebih baik daripada milik Fat Boy. Dalong menolak menerimanya. Ya, akan ada kesempatan bagimu untuk pamer di masa depan, jika kamu tidak bisa membawanya. Sebelum Lu Chen menyelesaikan kalimatnya, Dalong melanjutkan, jika aku tidak bisa membawa Da Luo Jinxian, kamu bisa memotong penisku. Kamu punya penis? Fei Long bertanya. Tentu saja, ayam naga, idiot. Dalong menjawab dengan marah. Oke, berhenti bicara omong kosong, semuanya naik ke punggung naga itu, biarkan naga besar itu membawa kita maju. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan semua orang untuk menunggangi naga itu. Aku bisa menggendong bos, dan aku bisa menggendong kedua adik iparku, tapi aku tidak bisa menggendong bocah gendut itu sampai mati. Kata Dalong, aku bukan kakak iparmu, aku tidak membutuhkanmu untuk menggendongku. Linghua mengerutkan kening, dan menolak untuk naik ke punggung naga itu. Hei, kamu yang menggendong bos, kenapa kamu tidak bisa menggendongku? Protes naga gemuk, aku adalah naga yang mulia. Kecuali bos dan anggota keluarganya, tidak ada orang lain yang akan menggendongku, terutama mereka yang kelebihan berat badan. Dalong berkata dengan bangga, siapa yang kamu sebut kelebihan berat badan? Naga gemuk kesal, siapapun yang merespons saya akan kelebihan berat badan. Kata Dalong, naga iblis, kamu menjijikkan sekali untuk berbicara, aku lari sendiri, aku tidak perlu kamu membawanya. Fei Long dan Dalong melanjutkannya, kapan ini terjadi, dan kalian masih berdebat tentang omong kosong ini. Lu Chen memandang Linghua, lalu Fei Long, dan berkata dengan marah, Dalong tutup mulut, Linghua dan Fei Long pergi ke Long Bei, jangan buang waktumu. Meski Dalong tidak senang dengan Fat Dragon, namun dipaksa oleh nafsu Lu Chen, dia tutup mulut. Tapi Linghua tidak menyukai apa yang dikatakan naga itu barusan, tapi dia tidak bergerak sama sekali, dan menolak untuk menunggangi naga itu. Fat Dragon juga menunjukkan tulang punggung yang langka, dan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa menaiki punggung naga itu. Kalian berdua, Lu Chen mengerutkan kening. Tidak mudah memaksa Linghua dan Fei Long untuk mematuhi omong kosong ini, jadi dia memutuskan untuk tidak menunggangi naga itu sendiri, dan membiarkan Waner menungganginya. Baik Fei Long maupun Dalong pandai bertahan, dan spesialisasi mereka tumpang tindih, sehingga tidak terlalu bisa dipertukarkan. Selain itu, mulut gemuk Fei Long yang terbuka dan tidak terkendali membuat Dalong sangat marah. Sekarang, kedua orang ini semua marah, dan dia merasa berurusan dengan mereka secara paksa mungkin merugikan diri sendiri, jadi biarkan mereka tenang dan membicarakannya. Adapun Linghua, dia tahu kenapa Linghua tidak senang ketika seseorang menyebut Linghua sebagai adik iparnya. Alasannya, bukan karena dia. Beberapa hal tidak bisa ditunda lagi, sekarang saatnya menyelesaikannya. Alam fana, wilayah abadi berlanjut. Dalong, buka jalan ke depan dan bantu semua orang mengusir belut peri petir di rawa. Waner tidak ingin menunggangi naga itu sendirian, atau menaiki punggung naga itu, tetapi memerintahkan naga itu untuk melakukannya. Kakak ipar, saya adalah binatang yang agung, tidak semua orang bisa mengendarainya, Anda bisa mengendarainya dengan santai. Dalong memandang Waner dengan heran dan berkata begitu. Jika Tuan Muda tidak menungganginya, saya juga tidak akan menungganginya. Kata Waner, oke, semua orang tidak naik, Dalong, kamu bisa membuka jalan ke depan dan langsung ke utara. Lu Chen tidak ingin menulis tinta lagi,
jadi dia meminta Dalong untuk bertindak cepat. Bagaimanapun, Eishuais memiliki larangan terbang, dan tidak ada yang bisa terbang. Sekalipun naga itu bisa terbang ke langit dan melayang, dilarang terbang melawan yang abadi. Nyatanya tidak bisa bertahan lama sehingga harus berjalan di atas tanah. Naga besar tidak bisa terbang, dan kecepatan berlari di tanah tidak lebih cepat dari langkah kaki mereka, dan bahkan tidak secepat mereka menggunakan langkah cahaya kekaisaran. Bagus, naga itu menjawab, lalu seluruh tubuhnya bergetar, dan kekuatan naga itu meledak, memancar ke segala arah. Pada saat itu, kemanapun Long Wei pergi, rawa bergolak, seolah-olah penggorengan meledak. Di bawah rawa, belut peri yang tak terhitung jumlahnya panik dan berenang menjauh seperti kilat, menjauh dari jangkauan radiasi Long Wei, setidaknya ribuan mil jauhnya. Setelah itu, naga besar itu menyesuaikan arahnya, menginjak rawa tak berujung, dan berlari lurus ke utara. Keempat Lu Chen mengikuti dari belakang naga besar itu dan berlari kencang. Awalnya, mereka berempat berjalan berdampingan. Setelah berlari ratusan ribu mil, dua di antaranya lambat laun tertinggal, bahkan tertinggal ribuan mil. Keduanya adalah Waner dan Fei Long. Alasan tertinggal adalah karena Waner tiba-tiba menarik Fei Long ke bawah, membuat Fei Long bingung. Kakak ipar, kenapa kamu menjatuhkanku? Bagaimana jika aku tidak bisa mengimbangi kakak laki-laki? Fei Long bertanya, adikmu ingin mengatakan sesuatu kepada Linghua, tidak nyaman bagi kami untuk mendengarkannya. Waner tersenyum, dan berkata lagi, tidak masalah jika kita tertinggal sedikit, saudaramu akan melambat secepatnya, dan biarkan kita mengejarnya. Kakak senior mengirimimu transmisi suara. Fei Long bertanya lagi. Tidak, kata Waner. Lalu bagaimana kamu tahu kalau kakak senior itu ingin berbisik kepada Linghua? Fei Long terkejut. Baru saja, Lu Chen tiba-tiba menarik tangan Linghua, tapi dia tidak menarikku. Kata Waner, yah, aku berlari dengan mata tertuju ke jalan, dan aku tidak memperhatikan hal ini. Fei Long mengerutkan kening, merasakan ada yang tidak beres, dan berkata lagi, tapi, kamu memiliki status yang tinggi di hati kakak laki-laki, tidak mungkin kakak laki-laki hanya menarik Linghua dan tidak menarikmu. Kamu bodoh sekali. Jika dia menarik Linghua dan tidak menarikku, itu berarti dia ingin berbicara dengan Linghua, dan dia hanya ingin aku menghindarinya. Waner tersenyum tipis. Saya benar-benar tidak mengerti kakak, haruskah tuan yang bermartabat melakukan sesuatu secara langsung, mengapa membuatnya begitu rumit? Fei Long mengerutkan bibirnya, dan berkata, dia memberitahu kita secara langsung, mari kita hindari, bukankah ini akhir dari masalahnya? Naga bodoh, dia terlalu malu untuk mengatakan itu, jadi dia memberitahu kami dengan tindakan. Sayang sekali kamu, bajingan besar, tidak memperhatikan gerakan kakakmu sama sekali. Waner terkekeh, jangan biarkan aku mendengarkan, dan jangan biarkan kakak iparku mendengarkan, agak seperti itu. Fei Long menggaruk kepalanya, dan bertanya lagi, kakak senior sangat misterius. Aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan pada Linghua, tapi dia tidak membiarkan kita mendengarkan. Jika aku tidak salah, itu pasti bagus. Kata Waner, apa masalahnya? Sebelum Fei Long sempat bereaksi, dia bertanya dengan bingung. Naga bodoh, hal baik adalah hal yang membahagiakan. Waner menjawab dengan marah. Oh, acara yang menyenangkan. Pupil mata Fatlong menyusut, dia menamparkan kepalanya di tempat, dan akhirnya tiba-tiba menyadarinya. Namun, Linghua tiba-tiba diseret oleh Lu Chen, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam emosi. Untuk waktu yang singkat, pikirannya hampir terisolasi dari dunia luar. Hanya ada Lu Chen di seluruh dunia, yaitu anak laki-laki yang telah mengecewakannya di dunia fana. Namun, setelah berlari sejauh tertentu, Linghua menyadari bahwa Waner telah hilang, dan bahkan Fei Long pun menghilang. Waner dan Fei Long. Linghua mengerutkan kening, merasakannya lagi, dan berkata lagi, kapan mereka tertinggal dan masih berada ribuan mil jauhnya. Karena mereka tidak ingin mengganggu kita. Kata Lu Chen, apa yang mengganggu? Linghua tercengang, merasa sedikit aneh. Dia dan Lu Chen normal, dan mereka tidak melakukan apapun, jadi tidak ada yang mengganggu. Karena, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan tidak nyaman bagi mereka untuk mendengarkannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jadi, mereka sedikit tertinggal, mari kita berbisik. Kamu dan aku bukan orang asing. Jika ada sesuatu, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Tidak perlu terlalu misterius, kata Linghua.
Saya punya rencana penting, Anda harus bekerja sama dengan saya untuk mewujudkan rencana ini. Kata Lu Chen, rencana penting. Linghua melirik Lu Chen, lalu bertanya, kapan rencana melakukannya, katakan saja. Ketika Ming Yue ditemukan dan Ling Shen terlihat, rencana ini akan segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi. Lu Chen berkata dengan serius. Apa isi rencananya? Aku hanya bekerja sama denganmu. Linghua berkata dengan santai. Itu, aku akan melakukannya untukmu. Lu Chen berkata dengan gugup. Ah, Linghua tercengang sesaat, tidak tahu harus berkata apa. Yah, bukan kamu, ini kami. Lu Chen menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera memperbaikinya. Hanya saja karena sedikit gugup, kata-katanya agak kurang lengkap. Berikan kami, siapa yang akan menjaga kami? Linghua bahkan lebih tercengang, bahkan lebih tidak bisa dimengerti. Bukannya kita sedang ditangani, ini urusan kita. Kali ini, Lu Chen menjadi lebih gugup, tapi dia akhirnya mengerti maksud sebenarnya. Ayo, pada saat itu, Linghua akhirnya mengerti apa yang dikatakan Lu Chen, dan cahaya merah segera muncul, mewarnai wajah cantiknya menjadi merah. Pada awalnya, karena masalah rasial di benua Yuanwu rumit, saya minta maaf kepada Anda karena mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Lu Chen tiba-tiba mengepalkan tangan giok Linghua erat-erat, menatap mata Linghua, dan akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, kami resmi memasuki negeri dongeng. Sudah lama sekali, dan prestasi kami dalam membudidayakan makhluk abadi tidaklah buruk, kami semua telah memasuki peringkat menengah tingkat abadi, ya. Waktu akan mengurus urusan kita, dan kita tidak perlu khawatir satu sama lain lagi. Petik 2. Faktanya, terakhir kali Fei Long memanggil Linghua untuk menjadi saudara iparnya, dan Linghua sangat kesal dan bahkan kehilangan kesabaran, dia tahu bahwa sesuatu harus dilakukan. Selain itu, Dalong juga membuat Linghua kesal karena kejadian kali ini, yang setara dengan membiarkannya mempercepat penanganan masalah tersebut. Dia sudah bersumpah diam-diam bahwa nasib yang hancur di dunia fana harus dilanjutkan di negeri dongeng. Jika Linghua tidak dihargai oleh Dewa Roh dan telah memupuk keabadian di Chao Tianlin, masalah antara dia dan Linghua akan diselesaikan sejak lama, dan tidak akan tertunda sampai sekarang. Meski Linghua punya ambisi, itu bukanlah hal yang sama. Siapa yang tidak memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat? Ambisinya lebih besar. Tidak, aku tidak pernah merindukanmu. Wajah Linghua menjadi lebih merah, dan dia langsung menyangkal kata-kata Lu Chen. Lalu apa? Oh ya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tapi aku peduli padamu, dan aku selalu peduli padamu. Lu Chen tersenyum canggung dan berkata begitu. Bagaimana menutup teleponnya? Linghua menatap Lu Chen dan bertanya balik. Menggantung, di bulan. Lu Chen tersenyum. Lidah licin, aku paling benci orang seperti itu. Linghua meludahi Lu Chen, tetapi matanya terkulai, dan dia tidak berani menatap Lu Chen lagi. Hei, mulutku tidak pernah berminyak, dan lidahku tidak pernah licin. Aku sangat merindukanmu. Lu Chen menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius. Aku khawatir bukan aku yang kamu pedulikan, tapi penyihir itu. Linghua sedikit mengernyit, dan berkata lagi, Anyu bahkan mengabaikan kepentingan rasnya sendiri demi kamu, dan bahkan akan mati demi kamu. Apakah kamu tidak peduli dengan orang lain? Dia masih aktif di dalam Yaosu, mencari berita tentang ayahku untukku. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Lu Chen menghela nafas, dia tidak menutupi hati nuraninya, tapi mengatakan yang sebenarnya. Ayahnya ditangkap oleh Dewa Iblis sendiri, jadi dia pasti musuh besar klan Iblis, yaitu penjahat super dari klan Iblis. Baginya, Anyu berani menanyakan kabar ayahnya, begitu Yaozu mengetahuinya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ia sangat berterima kasih pada Anyu, tapi juga mengkhawatirkan Anyu. Pasti ada kekhawatiran, dan hanya ada beberapa kekhawatiran lagi. Meskipun dia akan menipu orang dimanapun, dia masih memiliki prinsip dalam beberapa hal, dan dia tidak akan pernah menggunakan hati nuraninya untuk berbicara omong kosong karena masalah antara dia dan Linghua, jadi aku turut kasihan pada Anyu. Jika Linghua menolaknya karena masalah ini, lalu dia pun mengakuinya, kamu punya hati nurani, meski aku membenci Yaosu, tapi dari sudut pandang seorang wanita, aku tidak membenci Anyu. Anyu telah melakukan hal-hal yang melampaui batas kemampuannya untukmu. Jika kamu mengecewakannya, kamu akan menjadi bajingan, dan aku pasti akan membencimu. Tanpa diduga, respon Linghua jauh melebihi keterkejutan Lu Chen,
sama sekali tidak seperti yang diharapkan Lu Chen. Itu bagus. Lu Chen menghela nafas panjang, lalu tersenyum lagi, kalau begitu ayo kita buat kesepakatan, setelah kamu mengirim Ling Xian pergi, kamu akan mengikutiku. Kemana kamu pergi? Wajah cantik Linghua kembali memerah. Pergilah menikah. Hei, pernahkah kamu bicara seperti itu? Biar ku katakan dengan kata lain, kamu akan menikah denganku, oke. Apakah aku setuju? Anda setuju? Kapan? Hari ini, penipu. Pokoknya, saya sudah bicara, dan Anda harus setuju jika Anda tidak setuju. Kamu disebut menikahi gadis biasa secara paksa. Kamu terlalu mendominasi dan tidak memiliki ketulusan sama sekali. Saya tidak setuju. Linghua, dengarkan aku, untuk sementara aku tidak tahu harus berbuat apa agar kamu merasa tulus, tapi aku tidak akan pernah membiarkan penyesalan di dunia fana berlanjut di negeri dongeng. Lu Chen, ketika orang datang untuk melamar, mereka selalu datang dengan membawa hadiah mahar. Bahkan jika kamu tidak membawa hadiah mahar, setidaknya kamu harus membawa hadiah. Saya tidak memiliki kejeniusan yang berharga, harta duniawi, atau senjata magis dan senjata surgawi. Saya benar-benar tidak dapat memberikan hadiah yang dapat mengungkapkan ketulusan saya. Aku tidak membutuhkan orang jenius dan harta karun, dan aku tidak membutuhkan senjata ajaib dan senjata surgawi. Lalu apa yang kamu butuhkan? Mengapa kamu tidak memberiku buket bunga peri? Aku pergi, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, ketika kamu melewati hutan Chaotian, ada banyak bunga peri di sana, apalagi banyak, tidak apa-apa memberimu ember. Tapi saat kamu di Chaotianlin, kamu tidak memberitahuku tentang itu. Sungguh salah, tapi sekarang di tempat hantu ini, Shuais, hanya ada rawa dan rumput di mana-mana, dan tidak ada bunga tumbuh. Di mana saya bisa mendapatkan bunga? Bodoh, tidak ada bunga, rumput baik-baik saja. Tidak apa-apa, juga, kalau tidak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Tidak ada bunga yang tumbuh di sini. Tidak, mengirim rumput jelas tidak baik. Saya tidak memiliki ketulusan apapun. Setidaknya saya tidak bisa lulus ujian ini dalam hati. Saya harus mengirim bunga. Aku tiba-tiba suka cincau. Tapi aku tidak suka rumput, aku suka bunga. Beri aku waktu untuk mencarinya. Meskipun Linghua berubah pikiran, Lu Chen tetap bersikeras mengirim bunga daripada rumput. Tidak ada hadiah pertunangan untuk lamaran, hanya diberi bunga saja, yang sudah kurang keikhlasannya. Jika Anda bahkan tidak mengirim bunga, tetapi hanya rumput, bagaimana mungkin Anda tidak ditertawakan sampai mati oleh saudara-saudara di Legiun? Lu Chen telah melamar Linghua, jadi dia tentu saja tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dan jika dia ingin menyelesaikan masalah ini segera, dia harus mencari bunga untuk dikirim. Tapi Emizuze benar-benar tidak punya bunga, kecuali bunga jatuh dari langit. Namun, saat Lu Chen sedang kebingungan, sebuket bunga peri benar-benar jatuh dari langit dan mendarat di tangan Lu Chen. Seikat bunga peri itu masih berwarna merah, sangat halus, sekitar 7 atau 8 cabang, dan diikat erat dengan sehelai rumput peri, sangat indah. Hanya saja seikat bunga peri merah tersebut bukanlah bunga biasa, memancarkan wangi khas bunga yang menyegarkan dari atas hingga bawah, serta berisi air, seolah-olah diambil dari air. Bunga peri dari surga. Saat itu juga, mata indah Linghua membelalak tak percaya. Haha, pasti para dewa melihat bahwa aku penuh dengan ketulusan dan takut kehilangan kesempatan, jadi mereka secara khusus mengirimkan karangan bunga untuk menyelamatkanku. Pada saat itu, Lu Chen tidak bisa menahan tawa ke langit, sangat bersemangat. Bos, apakah aku seperti dewa? Pada saat ini, suara naga besar yang berlari di depan membuat senyuman Lu Chen membeku di tempat. Kamu yang membuat bunga ini. Lu Chen sadar dan dengan cepat melihat sekeliling. Di rawa tak berujung, yang ada hanyalah rumput dan kentut. Aneh, tidak ada satupun bunga di seluruh rawa, di mana Dalong bisa mendapatkannya. Apakah itu disebabkan oleh trik sulap? Tentu saja, melihat betapa cemasnya kamu, sepertinya kamu tidak bisa menjatuhkan adik iparku, jadi aku akan memberimu sedikit bantuan. Dalong tertawa, dan berkata lagi, saya mengulurkan tangan membantu Anda pada saat paling kritis. Ingatlah untuk membalas budi saya setelah itu. Berhenti bicara omong kosong, dari mana kamu mendapatkan bunga ini? Kata Lu Chengxi. Di bawah air, Dalong meregangkan lehernya, dan menunjuk ke dasar rawa, memberi isyarat agar Lu Chen melihat. Jadi begitu, Lu Chen melihat ke bawah, dan setelah beberapa saat,
matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan dia tiba-tiba menyadari. Di bawah rawa, di dasar air, terdapat bintik-bintik merah kabur yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja titik-titik merah tersebut memang buram dan tidak mudah menarik perhatian sehingga mudah diabaikan. Namun asal diperhatikan dengan teliti, tidak sulit untuk mengetahui apa itu titik merah. Itu adalah bunga peri merah yang tumbuh di bawah air. Bunga di dalam air. Lu Chen tidak pernah membayangkan akan ada bunga peri halus yang tumbuh di air rawa yang keras ini, dan ini cukup mengejutkan. Dalong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu akan diberi imbalan nanti. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dengan senang hati menyerahkan buket bunga peri merah di tangannya kepada Linghua. Lusuh sekali, meski karangan bunga ini dipetik oleh Dalong untukku, itu mewakili ketulusanku. Terima saja. Petik 2. Tidak ada bunga di rawa, tapi ada bunga yang tersembunyi di dalam air. Linghua menghela nafas ringan, tanpa sok, tapi langsung mengambil buket itu, matanya bersinar, cerah dan bergerak, bibir merah terangnya terbuka ringan, dan dia suaranya selembut nyamuk, karena ini surga. Pengaturannya, aku, Linghua, tidak akan melawan langit, aku menerima karangan bunga ini. Semoga negeri dongeng murah hati, dan kau dan aku tidak akan pernah terpisah lagi. Petik 2. Kita tetap bersama selamanya, dan kita tidak akan pernah berpisah. Lu Chen tersenyum tipis, tiba-tiba melepaskan tangan Linghua, namun berbalik untuk memeluk pinggang ramping Linghua, dan meletakkan Linghua di tubuhnya. Pada saat itu, bahkan ketika mereka sedang berlari cepat dan berjalan tanpa henti, mereka berdua akan berpelukan dan memiliki kasih sayang yang mendalam. Pada saat itu, gairah di antara mereka berdua baru saja dimulai, bahkan sebelum tubuh mereka menjadi hangat, sebuah perasaan yang sangat luar biasa. Suara sumbang terdengar di telinga mereka. Oh, selamat bos, kamu sudah selesai, kamu sudah mendapatkan adik iparmu, dan kamu bisa menikah dan punya bayi di kamar pengantin. Jalan puluhan mil di depan, gagal mengendalikan mulutnya, dan bahkan merusak pemandangan pada saat yang paling tidak tepat. Persetan, Dalong, bisakah kamu berkonsentrasi untuk membuka jalan dan berhenti ikut campur? Aku lupa satu hal. Linghua mengerutkan kening dalam-dalam, tersipu malu dan sangat malu. Ada apa? Lu Chen bertanya dengan prihatin. Naga itu terlalu dekat dengan kita, semua yang kita katakan, itu semua. Linghua tidak dapat melanjutkan berbicara, dan jatuh ke pelukan Lu Chen. Hei, aku baru ingat sekarang, sudah terlambat, aku mendengarkan semuanya, dan aku bahkan mendengar kulit nagaku terbentur-bentur di lantai. Dalong tertawa aneh, dan berkata, sebenarnya, kamu harus bersyukur aku mendengarkan, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu bos membutuhkan bunga. Terus buka jalan, jangan bicara. Setelah Lu Chen memarahi, Dalong dengan patuh menutup mulutnya dan fokus untuk berlari ke depan. Dan Lu Chen tidak repot-repot berlari lagi, dia mengejar Linghua dengan lengan memeluknya, melompat ke punggung naga besar itu, dan membiarkan naga besar itu membawanya pergi. Gelar telah ditentukan, peristiwa seumur hidup telah diselesaikan, dan Linghua tidak lagi membenci Dalong. 1 jam kemudian, Wanner dan Fei Long, yang tertinggal, perlahan-lahan menyusul, dan mereka melihat keduanya di punggung naga, saling berpelukan. Wanner dan Fei Long sangat bijaksana, mereka tidak mengejar mereka, tetapi mengikuti jauh di belakang. Dibandingkan dengan Wanner dan Ming Yue, keduanya dan Lu Chen relatif mulus, dan tidak banyak kendala, yang termasuk dalam jenis kesuksesan. Tapi Linghua bukan ras manusia, jadi banyak liku-likunya. Masalah rasial memaksa Lu Chen menjadi orang yang tidak berperasaan, dan juga menyebabkan Linghua menyesal di dunia fana. Sekarang, Lu Chen dan Linghua melanjutkan hubungan mereka di alam abadi, dan akhirnya menebus penyesalan dunia fana. Oleh karena itu, Wanner berharap memberi Lu Chen dan Linghua waktu berduaan sebanyak mungkin, dan tidak ingin mengganggu mereka. Di bawah paksaan naga besar, belut petir dan petir itu telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, memungkinkan Lu Chen dan yang lainnya untuk bergerak maju tanpa hambatan dan bebas dari pelecehan. Hanya saja semakin dalam kamu masuk ke dalam perut air jahat, maka semakin dekat pula kamu dengan tempat berkumpulnya Shuro. Beberapa jam kemudian, Lu Chen dan yang lainnya berlari sejauh beberapa mil. Di rawa yang luas dan tak berujung, gunung dan sungai yang luas tiba-tiba muncul, terhampar tepat di depan mereka. Ada banyak sekali gunung-gunung besar yang bergulung-guling, membentang sejauh mata memandang. Hanya saja langit di sini suram,
warna pegunungan tersebut tidak cerah, selalu ada gelombang kejahatan, dan suasananya sangat suram. Apakah ini seharusnya menjadi daerah pedalaman tengah Badwater Lake? Lu Chen melangkah keluar dari rawa dan berdiri di bawah puncak gunung, memandangi pegunungan dan sungai yang tak berujung. Dia tidak bisa menahan nafas. Aku tidak menyangka bahwa tidak ada rawa di kedalaman rawa air buruk, tapi pegunungan dan lingkungannya tidak seburuk yang dibayangkan. Meskipun energi abadi di sini tidak sebaik di tempat lain, namun tidak terlalu rendah. Itu masih bisa dibudidayakan. Linghua menghela nafas dalam-dalam, matanya berbinar, dan dia berkata lagi, pantas saja klan Asura berwajah putih tidak lemah. Ternyata masih ada banyak energi abadi di tempat mereka, dan mereka masih bisa membina orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lingkungan danau air jahat masih belum sebaik di wilayah lain. Energi abadi tidak sebaik itu, dan sumber daya lainnya mungkin tidak sebaik itu. Tinggal di tempat yang begitu menyeramkan, tidak peduli seberapa keras para Asura berlatih, jumlah orang kuat yang muncul terbatas, dan tidak mungkin untuk menghancurkan ras lain di alam pegunungan dan laut. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, para Asura itu pasti telah menemukan cara lain, jika tidak, mereka tidak akan mampu mengembangkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian. Lu Chen memandangi pegunungan dan sungai di kejauhan, sedikit mengernyit, dan berkata dengan tegas. Dia telah berperang melawan pasukan Sura di puncak Duanwu, dan pada dasarnya dia mengetahui keseluruhan kekuatan Sura, yang pasti akan menghancurkan ras manapun di negeri dongeng pegunungan dan laut. Bahkan bisa menghancurkan kombinasi kedua ras tersebut. Sura berkolusi dengan binatang abadi untuk membentuk tim tempur kelas atas, yang hampir memusnahkan pasukan koalisi dari 4 ras besar. Saat itu, jika Lu Chen tidak memiliki cukup sarana untuk menghancurkan kelompok gajah peri yang melanda kota, 4 ras besar pasti akan dikalahkan. Oleh karena itu, bangkitnya suku Sura berwajah putih pasti bukan karena Emizusawa, pasti ada sebab lain. Adapun alasannya, pada dasarnya Anda bisa menebaknya. Danau air jahat berbatasan dengan negeri ajaib binatang aneh, dan Shuro berwajah putih pasti telah menerima bantuan dari binatang peri. Jika tidak, apalagi Horiki, perlindungan diri akan menjadi masalah. Binatang peri di negeri ajaib hampir terisolasi dari dunia, menolak ras humanoid, dan tidak menerima ras humanoid di wilayah mereka. Linghua melirik ke arah Lu Chen, dan berkata, meskipun klan Sura berwajah putih adalah ras yang jahat, mereka tetaplah ras humanoid. Mereka seharusnya tidak berani memasuki negeri ajaib binatang aneh. Sulit membayangkan bahwa binatang peri dapat menerima mereka. Dia mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, jadi dia secara alami menebak bahwa Horikita milik Sura pasti memiliki hubungan yang baik dengan binatang abadi. Tidak masalah apakah itu Shuro atau binatang peri, dengan kekuatan bosnya, bukankah itu akan menyapu semuanya? Dalong tidak bisa menahannya, dan akhirnya menyela.